Mari sambut juara kebugaran pemenang medali emas Bima Santoso. Pelatih Bima, aku mau les. Pelatih Bima, aku daftar 1 miliar. Pelatih Bima, aku cinta kamu. Di mana ini? Ini dunia virtual baru dari gym? Tempat uji coba? Bos tidak pernah bilang. Lari, prajurit menangkap orang. Jangan injak wajahku. Sialan. Aku di mana? Bukankah aku tadi di gym? Aku pindah dimensi? Ototku mana? Kenapa aku kurus begini? Berapa banyak bubuk energi murni yang kuhabiskan untuk membentuk otot ini? Kenapa aku jadi selemah ini? Bagaimana ini? Klienku baru saja bayar miliaran untuk jadi anggota. Bagaimana ini? Ototku, aku rugi besar. Tidak, aku mau kembali. Putri, cepat lari. Tangkap dia. Ada orang. Aku harus cari makan. Kalau tidak, aku bisa mati kelaparan. Tidak ada apa-apa. Tunggu. Racun asmara. Racun asmara mulai bereaksi. Putri, kita tidak boleh berhenti. Di belakang ada pembunuh kiriman selir Agung Nian dan Pangeran Yuda. Jika Anda celaka, putra mahkota takkan punya dukungan lagi di istana. Aku sudah tidak kuat. Putri, bertahanlah sedikit lagi. Sembunyi di kuil tua di depan, mungkin kita bisa selamat. Putri, Anda sembunyi dulu. Aku akan memancing mereka pergi. Jangan lari, berhenti. Ada orang? Seorang pria. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Nona, jangan mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu ya. Di siang bolong begini, jangan mendekat. Pria. Aku ini pria baik-baik. Aku tidak akan tergoda. Langit takkan membiarkanku mati. Aku mohon padamu. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Kenapa lihat pria langsung cium? Apa kau tidak punya sopan santun? Meskipun kamu sangat cantik, jangan harap bisa mendapatkanku dengan cara seperti ini. Menyingkir. Bangun, siapa lewen? Lepaskan aku! Mawar berdarah. Aku sangat suka mawar. Aku sudah tidak kuat lagi. Sepertinya, kamulah penawar racun kiriman langit untukku. Tunggu sebentar. Tuteku. Tunggu, ampuni aku. Tolong jangan begini. Aku tidak berani. Bicara lagi dan aku bunuh kau. Racunnya sudah hilang. Zaman macam apa ini? Siang bolong memperkosa pria. Apa masih ada keadilan? Wajahnya memang cantik. Bukan. Kalau dia bangun dan memeras aku. Atau aku bahkan mau. Bagaimana kalau dia membunuhku? Napas. Ini apa yang mau lawan? Pelatih kebugaran sepertimu sudah sering kulihat menggunakan alasan melatih untuk mengambil keuntungan dariku, kan? Bukan, aku tidak melakukannya. Ada apa denganmu? Hah? Gajimu kupotong 10 juta. Pelatih macam apa ini? Tidak baik. Wanita memang merepotkan. Tempat ini tidak aman. Aku harus kabur. Putri. Yang mulia Putri, bangunlah. Putri, racunmu sudah hilang. Sudah tidak terasa apa-apa. Sepertinya sudah hilang. Tapi Putri, racun itu hanya bisa dihilangkan dengan cara itu. Di mana pria kurus tadi? Itu nyata atau mimpi? Sudahlah. Jangan sebarkan masalah ini. Orang-orang Pangeran Yuda dan Selir Agung Nian mungkin masih di sekitar sini. Kita pergi dulu. Aku takut sekali. Dunia ini benar-benar kacau. Apa-apaan ini? Kapan aku bisa kembali? Serahkan hartamu.
Merampok? Kalian merampokku? Aku beritahu kau, kami perampok baik-baik, hanya merampas harta, bukan nyawa. Sepertinya dia tidak punya uang atau makanan. Tidak punya uang, tidak punya makanan, buat apa bicara banyak? Hajar saja! Di siang bolong, di bawah langit yang cerah, kalian berdua berbuat tidak baik, malah belajar merampok. Ikut aku ke pihak berwajib. Kisanak, kalau bukan karena desa kami terkena wabah, kami takkan merampok. Kami benar-benar terpaksa. Pemerintah tidak peduli, malah menaikkan pajak kami. Kami benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Kisanak, jangan laporkan kami. Jangan laporkan kami. Baiklah, baiklah. Melihat cerita kalian sepertinya tidak bohong. Bangunlah. Kisanak, Sudah. Merampok itu butuh keahlian. Pulang dan berlatihlah. Ayah, gawat, ibu makan kue singkong liar dan tersedak. Dia hampir kehabisan napas. di tengah hutan belantara ini, di mana aku bisa mencari tabib? Ayah, bagaimana ini? Apa ibu akan mati? Mati? Tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Tidak boleh. Kisanak, tolong selamatkan istriku. Anda terlihat seperti orang yang berpengalaman. Selamatkan istriku. Tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Baik. Aku sedikit mengerti pertolongan pertama. Bawa aku ke sana. Kisanak, aku ingin bertanya. Apa itu pertolongan pertama? Ayo cepat pergi. Kalau telat, istrimu bisa mati. Kenapa makanmu terburu-buru begitu? Ada apa? Bima Santoso. Istri cerewet, sudah lapar berhari-hari. Saat melihat makanan, matanya pasti langsung berbinar. Permisi. Kisanak paham sedikit ilmu medis. Nyonya, Biar kulihat. apa yang kau lakukan? Aku hanya memeriksa. Dia tersedak. Kamu siapa? Dari mana asalmu? Bagaimana mungkin kau paham medis? Jangan membuat kekacauan. Kalau ditunda lagi akan terlambat. Cepat, bantu dia berdiri. Cepat. Apa yang kau lakukan? Ini tidak sopan. Apa-apaan ini? Kau bilang mau menolong istriku, tapi malah melecehkannya. Minggir. Lihat, sudah kubilang dia itu penipu. Tadi istri si cerewet itu masih bernapas. Sekarang sudah tidak lagi. Semua minggir. Kau mau istrimu selamat? Tidak. Kalau kau mau istrimu selamat, percaya padaku. Pergi. Ibu, kau tidak apa-apa. Syukurlah. Aku baik-baik saja. Pria kuat yang kurus ini menolongku. Istriku, Kisanak ini yang menyelamatkanmu. Kisanak, hebat sekali. Bos Fanal Sam Besser. Oh ya Kisanak, lihatlah keadaan sedang kacau. Kau juga tidak punya tempat tujuan. Bagaimana kalau kau tinggal di desa kami? Bagaimana? Kisanak, tinggallah dan ajari kami keahlianmu. Benar sekali. Aku, Wirasitikus, benar-benar kagum. Tuan sangat berbakat. Tinggallah di sini. Aku akan serahkan Bima Santosoku untukmu. Pimpinlah kami warga desa menuju kehidupan yang lebih baik. Semuanya, setuju tidak? Setuju. Mereka semua orang-orang Malang. Lagi pula aku tak punya tujuan. Tinggal di sini. Baiklah, aku akan tinggal. Tapi carikan aku makanan dulu. Putri, yang kau lukis ini, apakah pria yang menawar racunmu waktu itu? Orang ini kurus kering, seperti orang sakit-sakitan. Bisa menawar racun Putri, itu adalah keberuntungannya. Tapi apa? maafkan kelancangan hamba Putri. Situasi di istana sedang kacau. Selir Agung Nian dan Pangeran Yuda mengincar takhta. Jika orang ini menyebar rumor tentang skandal dengan Putri, lalu pihak Selir Agung Nian menjadikannya senjata, posisi Putri di istana akan sangat sulit. Bagaimana jika... Kita temukan dia. Lalu bunuh dia. Iya. Latihanmu ini salah. Lihat. Tungkai, gunakan tenaga. Kencangkan pinggul, luruskan, jongkok sekuat tenaga. Lagi. Pantatnya jangan menonjol. Hei, kau tidak bisa mengangkat ini? Bukan begitu Bima Santoso. Setiap hari makan sayuran liar, mana ada tenaga. Aku benar-benar tidak kuat. Sepertinya sudah waktunya memperbaiki pola makan.
Hei Bima Santoso, kali ini apa lagi yang bagus? Ini namanya bubuk protein. 1 sendok setiap hari bisa mendorong pertumbuhan dan perbaikan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat badan, bisa menambah otot dan tenaga, membuat kalian semua berubah menjadi pria berotot. Kak, apa itu pria berotot? Sederhananya, seluruh tubuhnya penuh otot. 1 pukulan bisa menghabisi seekor banteng. Semagis itu kah? Kakak kau kurus. Aku kan belum meminumnya. Begini, mulai besok, aku akan makan dan berlatih bersama kalian. Asal aku bisa jadi kuat, kalian semua pasti bisa. Apa ini? Hai. Bisa tidak? Ayo, ayo. Putri, pihak Selir Agung Nian sudah bergerak. Sepertinya mereka bersekongkol dengan perbatasan utara. Banyak perwira militer telah diganti dengan orang-orang mereka. Demi memaksa ayahanda menyingkirkan putra mahkota dan mengangkat putranya Pangeran Yuda, Selir Agung Nian benar-benar menghalalkan segala cara. Putri diracuni racun asmara tempo hari, itu juga ulah mereka. Pak Putri akan diam saja. Waktunya belum tiba. Bertindak gegabah hanya akan membawa kegagalan. Saat ini Selir Agung Nian sangat disayang oleh ayahanda. Jika kita membongkarnya sekarang, ayahanda pasti akan membelanya. Kita tidak bisa membasminya sampai ke akar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Adikku, sang putra mahkota itu meski kurang cerdas, tapi untuk saat ini masih bisa diandalkan. Oh ya, pria kurus yang kusuruh kau cari waktu itu, sudah ada kabar? Semua pria kurus di bawah 40 kg di kota ini sudah dicari. Tidak ditemukan orang yang Putri cari. Ternyata seorang pengecut. Dia lari begitu jauh. Putri Ceng, mungkinkah? Mungkin apa? Jika memang benar begitu, masalah ini jangan sampai tersebar. Bagaimana perkembangannya? Sebagian besar panglima militer sudah diganti dengan orang kita. Hanya saja waktu itu, pengejaran Ratna Mahendra gagal. Dia berhasil kabur, dan racunnya sudah hilang. Putra curiga. Curiga apa? Ratna Mahendra terkena racun asmara. Seharusnya racun jenis ini membutuhkan seorang pria. Untuk penyatuan yin dan yang baru bisa dinetralkan. Aku curiga dia sudah melakukannya. Memangnya kenapa kalau sudah? Dia kembali hidup-hidup. Itu sudah jadi masalah. Singkirkan putra mahkota secepatnya. Paksa ayahmu turun takhta. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Ananda mengerti. Selama Ratna Mahendra masih ada, dia ancaman bagi kita. Ku dengar pelayan pribadi Ratna Mahendra belakangan ini diam-diam mencari tahu tentang seorang pria kurus. Ada hal seperti itu, Ananda akan menyuruh orang mengawasinya. Putri, ini ramuan gugur kandungan. Jika diminum, bayinya akan gugur. Anda yakin akan meminumnya? Putri, sekarang bukan saat yang tepat untuk punya anak. Ini bisa menghancurkan segalanya. Sinta, aku ingin. Putri benar-benar akan melahirkan anak ini? Bagaimanapun ini darah dagingku sendiri. Mana ada seorang ibu yang tega menggugurkannya? Lalu, apa kita masih mencari si kurus itu? Tentu saja cari. Kalau ketemu, bunuh dia. Anak adalah anak. Dia adalah dia. Astaga, Bima Santoso, ototmu ini benar-benar seperti terlahir kembali. Menjijikan sekali, dengar ya. Latihan dan nutrisi yang tepat. Hasilnya pasti terlihat. Akhirnya kembali seperti dulu. Di dunia yang kacau ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Ibu Suri, putra mendapat kabar, dayang pribadi Ratna Mahendra sering diam-diam ke tabib istana, sepertinya meminta obat penguat kandungan.
Ada hal seperti itu? Dia benar-benar menggunakan cara penawar racun itu. Dan dia. Ini benar-benar anugerah. Ini bagi keluarga kerajaan adalah aib yang sangat besar. Ibu Suri, apa kita laporkan hal ini segera pada Ayahanda Raja? Jangan terburu-buru. Bukti kita belum cukup kuat. Segera kirim orang selidiki ke Istana Lenggana. Pastikan beritanya akurat. Baik. Hamba menghadap Ratu dan Pangeran. Kenapa kau cepat sekali kembali? Sudah dapat semua infonya? Putri Lenggana baru saja izin Raja untuk meninjau kehidupan rakyat. Dia sudah meninggalkan istana. Ibu Suri, sepertinya rumor itu benar. Ratna Mahendra terburu-buru pergi karena takut anak di perutnya akan terbongkar. Sepertinya memang begitu. Masalah ini jangan sampai bocor. Segera kirim orang untuk mencari. Pastikan membawa Ratna Mahendra kembali ke istana. Aku akan membawanya ke hadapan Raja, sekaligus memaksa Raja untuk mencabut gelar Putra Mahkota. Putra akan laksanakan titah Ibu Suri. Apa yang kau lakukan? Bukankah Ibu Suri baru saja bilang masalah Ratna Mahendra tak boleh bocor? Dia sudah mendengarnya. Dia harus mati. Meskipun sederhana, tapi tempat ini sudah cukup baik. Putri, untuk mencari tempat seperti ini aku sudah berusaha sangat keras. Akhirnya menemukan tempat yang tersembunyi seperti ini. Hanya saja ku dengar di desa sekitar baru-baru ini muncul sekelompok perampok. Semuanya bertubuh kuat. Zaman sekarang sudah damai, negeri ini tenteram. Aku, Putri Lenggana yang agung, masa takut pada mereka? Anda tentu saya tidak takut. Tapi ku dengar perampok itu tidak merampok rumah warga, malah bercocok tanam dan beternak. Mereka juga mengajari warga sekitar untuk melatih fisik. Perampok tetaplah perampok. Tunggu aku selesai melahirkan. Pasti akan kubasmi mereka semua. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Kuatkan, kuda-kuda harus stabil, pukulan harus keras. Dengarkan baik-baik, banyak berkeringat saat latihan, sedikit berdarah saat perang. Bagus sekali. Bima Santoso, aku tidak kuat lagi. Meskipun aku makan banyak bubuk protein, aku tetap tidak bisa mengalahkannya. Bangun, apa musuh tak akan menyerangmu hanya karena kau lelah? Musuh dari mana, Bima? Aku tidak mau bangun. Bima Santoso, gawat. Di lembah sebelah barat ditemukan sekelompok ada orang berpakaian hitam mencurigakan. Mereka tidak terlihat seperti rakyat biasa. Mereka menuju ke arah kita. Orang berpakaian hitam, berapa banyak orang? Sekitar 5 atau 6 orang. Gerakan mereka lincah. Jelas sekali mereka ahli bela diri. Bima Santoso, apakah mereka datang untuk kita? Akhir-akhir ini apa kita terlalu menarik perhatian? Tidak peduli benar atau tidak. Kita harus hadapi mereka. Ingat apa yang sudah kuajarkan semuanya. Ambilkan posisi bertahan, siapkan senjata. Siap. Yakin di sini tempatnya? Desa miskin seperti ini, pantas jadi tempat sembunyi putri. Informasinya benar, hanya desa ini di sekitar sini yang mendadak jadi makmur. Sangat mencurigakan. Ada jebakan, hati-hati. Saudara-saudara, serang. Maju, maju. Pergi, tim 1, kepung dari kiri. Tim 2, ke belakang tutup jalan keluar mereka. Tangkap mereka. Bima Santoso, kita menang. Kerja bagus. Gerombolan ini tidak seperti perampok biasa. Mereka lebih mirip tentara resmi. Kita selama ini tidak pernah berurusan dengan pemerintah. Untuk apa mereka datang ke sini? Yang mulia, bawahan tidak becus. Gagal membawa kembali Putri Lenggana. Ratna Mahendra benar-benar ada di desa itu. Bawahan tidak tahu. Tidak berguna. Setiap hari mengaku sebagai yang terbaik dari terbaik. Mencari satu orang saja tidak bisa. Pergi. Baik. Putri, fasilitas di sini terbatas. Lebih baik kita kembali ke istana. Aku akan melahirkan di sini. Tapi apa? Kau mau semua orang tahu? kau ini bisa membantu persalinan tidak? Ku beritahu kau, jika terjadi sesuatu pada putri, akan kucincang kau. Waktu datang, tidak ada yang bilang ini seorang putri. Aku hanya seorang dukun beranak desa. Belum pernah melayani ibu melahirkan yang begitu terhormat.
Jangan banyak bicara. Keluarkan semua kemampuanmu jika ingin hidup. Kalau tidak, kepalamu akan kupenggal. Putri! Putri, ayo dorong Putri. Terus dorong, Putri. Sudah lahir. Putri sudah melahirkan. Putri, bayinya seorang putri. Anak perempuan itu baik. Semua orang suka anak laki-laki, tapi aku justru lebih suka anak perempuan. Putri, apa yang kau lakukan? Apa kau bisa membantu persalinan? Bukan aku. Sepertinya di perut Putri masih ada satu bayi lagi. Masih ada? Kalau begitu cepat bantu dia. Putri, satu lagi putri bangsawan. Putri itu baik. Masih ada? Putri, semoga Putri melahirkan dengan selamat. Terus Putri, sudah lahir. Masih ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Putri, Anda hebat sekali. Kalian para bangsawan fisiknya kuat sekali. Berapa totalnya? Putri. Tidak banyak, hanya 3. Dulu, ada ratu dari negeri seberang, melahirkan 9 anak sekaligus. Semuanya putri? 2 putri bangsawan, 1 tuan muda. Oh ya, Putri. Di punggung tuan muda ada mawar berdarah. Benar-benar langka. Mawar berdarah? Jadi ini benar-benar benih yang dia tinggalkan. Bagus, bagus. Beberapa tahun ini, logistik perang dan kain desa kita hasilnya terus meningkat. Bukan hanya itu, Ketua. Sekarang di markas kita, klinik dan sekolah sudah dibangun. Semua warga dari desa tetangga datang untuk bergabung dengan kita. Sudah kubilang berapa kali, panggil aku Bima Santoso. Jangan panggil aku Ketua. Memangnya kita ini apa? Seperti perampok saja. Ah, baik. Hei, aku mau bilang, kalian bisa tidak bersikap lebih serius? Lupa dengan kejadian 4 tahun lalu? Dunia ini tidaklah damai. Sudah, berkumpul untuk latihan. Siap. Serang. Tangan harus lurus. Pukulan harus cepat. Yang di belakang, turun. Lihatlah Bima Santoso kita. Badannya kekar sekali. Kalau tidur dipeluk dia pasti nyenyak. Tentu saja. Entah dia suka wanita seperti apa. Gadis mana yang seberuntung itu? Bagus, tidak buruk. Tahan. Bima Santoso. Bima Santoso. Ini kabar gembira. Bima Santoso. Coba Anda lihat. Ketiga wanita ini adalah gadis-gadis tercantik dari desa-desa tetangga. Mereka semua mengagumi Anda sebagai pahlawan hebat. Yang ini, Sari Surya Putri keluarga Surya. Keluarganya sangat kaya. Yang ini Ratna Wirawan, putri keluarga Wirawan, keponakan camat, berpendidikan dan sopan. Yang ini, Wijaya Palu Besi, putri keluarga Wijaya. Namanya memang agak kasar, tapi keluarganya punya perguruan silat. Dengan Anda, pasti nyambung kalau bicara. Satu menggoda dan seksi, satu terpelajar dan sopan. Satu lagi atletis dan energi. Sepertinya semuanya bagus. Bima Santoso, aku sudah lama mengagumimu. Tubuhmu itu pasti nyaman sekali dipeluk di malam hari. Bima Santoso cakap ilmu dan perang, mengelola desa ini dengan begitu tertib. Saya sangat kagum. Jika memiliki suami sepertimu, itu adalah sebuah anugerah. Bima Santoso, latihanmu bagus juga, hampir sekuat ayahku. Kalau kita menikah, kita bisa latihan bersama setiap hari. Bagaimana? Kenapa aku memikirkan wanita itu? Tasyiyu ada atas perhatian kalian. Hanya saja, untuk saat ini aku tidak memikirkan urusan pribadiku. Benarkah? Coba ulangi lagi. Bima Santoso, apa kamu bukan laki-laki? Sudah ditawari malah menolak. Apa Bima Santoso meremehkanku? Atau sudah ada wanita lain? Hei kau, apa maksudmu? Kamu pikir aku kurang feminin? Bagaimana kalau kita panco sekarang? Kalau kamu menang, aku akan pergi. Bima Santoso, kenapa? Ketiga gadis ini kelihatannya lebih baik dari selir di istana. Kenapa dia menolak? Jangan-jangan Bima Santoso punya penyakit yang memalukan. Aku punya dugaan. Bima Santoso itu pasti karena terlalu sering melatih otot, otaknya jadi bodoh. Gadis sebaik ini dia tolak. Wah, wanita memang merepotkan. Tetapi cantik. Hanya ini caranya.
Para nona sekalian, kalian sangat baik, tapi aku tidak suka wanita. Iya Tuhan. Akhirnya tenang juga, tapi reputasiku hancur sudah. Bima Santoso, Anda pasti bercanda kan? Tidak. Ini benar sekali. Sejak kecil aku benci wanita. Setiap kali wanita menyentuhku, badanku langsung gatal-gatal. Sungguh, aku minta maaf. Ini sungguhan. Silakan pulang. Maafkan aku. Cih! Baru ketemu satu orang yang sepadan dengan fisikku. Sayang sekali. Aduh, kenapa jadi begini? Putri, sudah 4 tahun, sudah waktunya kita kembali ke istana. Aku sangat suka hari-hari seperti ini, jauh dari urusan negara. Tidak ada perselisihan. Selama Anda tidak di istana, Selir Agung Nian dan Pangeran Yuda sudah memegang kekuasaan penuh. Jika Anda tidak segera kembali, putra mahkota mungkin tidak akan bisa melawan mereka. Aku tahu itu, tapi aku sangat heran. Aku sudah pergi dari istana selama 4 tahun. Apa mereka tidak curiga sedikit pun? Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Oh, di mana anak nakal itu? Pasti lari ke hutan lagi, bermain dengan elang. Anak nakal itu benar-benar merepotkan. Menurutmu apa yang terjadi padaku? Apa aku sudah diguna-guna? Kenapa sudah 4 tahun sakit dan tidak kunjung sembuh? Ibu Suri jangan khawatir. Setelah minum obat baru dari tabib istana, kondisi ibu pasti membaik. Penyakitku ini merepotkanmu. Kau jadi tak sempat mengurus putra mahkota dan Ratna Mahendra. Ibu tidak perlu cemas. Keberadaan Ratna Mahendra, aku sudah mengetahuinya. Malam ini, aku akan habisi dia. Bagus, berhati-hatilah. Satu lagi, jangan bunuh tabib istana lagi. Tabib istana di sini hampir habis kau bunuh semua. Beberapa waktu lalu, ayahmu masuk angin. Sampai tidak bisa menemukan tabib. Semua tabib istana yang memeriksa ibu tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan sampai kabar sakitnya ibu menyebar. Lapor! Ibu Suri. Pangeran Yuda, pasukan sudah siap sepenuhnya. Siap berangkat kapan saja. Bagus, pastikan temukan Ratna Mahendra. Habisi semuanya. Dia di sini. Serang! Dia kan mainnya parhaun. Seruni, Ada yang menyebar racun, cepat ke sini. cepat bangun. Bangun. Ibu, bau apa ini menyengat sekali. Cepat tutup hidung kalian. Aku masih mengantuk, ingin tidur. Apakah ibu sedang main permainan baru dengan kita? Astaga, anakku, cepat lari, ayo. Siapa kalian berani menyerang Putri Lenggana? Tidak ada yang bilang ada anak-anak. Banyak omong. Bawa semua untuk dapat hadiah. Putri, bawa Tuan Putri pergi dulu. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan menahan mereka di sini. Kau hati-hati. Wah. Kesetiaan yang patut dipuji, tapi kekuatannya payah. 1, 2, 1. 1, 2, 3. 4. Begini, malam-malam begini kenapa menyiksa kami? Lelah sekali. Soal kamu tidak suka wanita, bukankah kau sudah bilang ke semua orang? Hanya belum bertemu wanita yang kamu suka. Kamu tidak punya istri, aku punya istri. Aku harus temani istriku malam ini. Kani jangan banyak omong. Apa hubungannya dengan itu? Siapa suruh kalian? Siang hari tidak latihan serius. Malam ini, aku temani kalian latihan. Gerak. Gerak apa? Gerak. Ayo gerak. Ayo bergerak. Aduh, ada suara gerakan. Gerakan apaan? Paling juga ayam tetangga lepas dari kandang. Diam, gawat. Ada masalah. Ambil senjata. Bima Santoso. Putri Lenggana. Menyerah saja. Kami dibayar untuk menyelesaikan masalah. Maafkan kami, Putri. Cih, hari ini aku ceroboh. Bunuh atau siksa, terserah. Masih ada bantuan? Berdiri, jangan bergerak. Aku selalu mengajarkan warga sekitar untuk rajin belajar dan terus berkembang. Tak kusangka masih ada perampok seperti kalian. Bawa mereka. Ketahanan desa. Siap! Wanita ini cantik sekali. Kenapa terasa familiar? Pria ini hebat juga. Tubuh itu sayang jika tak dimanfaatkan.
Nona cantik, kau tidak apa-apa? Terima kasih sudah menolong. Tapi orang-orang ini biar aku yang urus. Bawa mereka kembali ke istana. Lihat saja apa Selir Agung Nian dan Pangeran Yuda masih bisa mengelak. Nona cantik, serahkan mereka pada hukum. Biar hukum yang menghukum mereka. Saran saya sebaiknya jangan main hakim sendiri. Wajahnya tampan tapi pikirannya kolot sekali. Sayang sekali. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku punya caraku sendiri. Aku ini. Aku pernah lihat di sinetron. Siapa yang mereka bicarakan? Kamu tidak apa-apa, Bima Santoso. 3 orang ini sudah tidak bernapas, tak bisa diselamatkan. Bima Santoso sepertinya wanita ini. Masih bisa diselamatkan. Bawa dia ke desa. Coba obat baruku. Mungkin masih bisa menolong. Elang, aku tidak pulang semalaman lagi. Menurutmu ibu akan memarahiku? Andai saja kau bisa bicara. Kalau tidak, aku tidak tahu apa maksudmu. Benar, bagaimana kalau kau tulis saja? Kenapa ada asap hitam di sana? Arah itu sepertinya rumah kita. Elang, cepat terbang ke sana. Rumahku? Ibu, kakak, bibi Seruni. Elang, cepat cium baunya. Cari kemana ibu dan yang lain pergi. Mereka pergi ke arah gunung. Ayo kita ikuti. Kita harus temukan ibu. Pangeran, Ibu Suri, bawahan tidak becus. Kami hampir berhasil, tapi tiba-tiba muncul sekelompok orang kuat. Semuanya jago bela diri, otot kekar. Orang-orang kami tewas. Orang kuat? Dari mana datangnya? Bagaimana dengan Ratna Mahendra? Mereka sepertinya hanya lewat. Ratna Mahendra. Terkena panah beracunku. Kalaupun tidak mati, dia tak akan bertahan lama. Terkena racun, itu justru mempermudah urusan kita. Hanya saja tidak berhasil menangkapnya hidup-hidup. Sungguh disayangkan. Tidak, hanya diracun tidak cukup. Hidup atau mati, aku harus lihat jasadnya. Harus dipastikan tuntas. Aku tanya padamu, sekelompok orang kuat itu bermarkas di mana? Kalau dilihat dari arahnya, sepertinya di gunung sekitar sini, desa yang katanya. Melakukan kebugaran dan bertani itu. Sekelompok kontrariat, Jawara. Bagus. Aku sendiri yang akan pimpin pasukan. Pertama, aku bisa basmi sarang bandit yang mungkin jadi ancaman ini. Kedua, aku akan selesaikan masalah Ratna Mahendra ini. Kali ini kulihat siapa lagi yang bisa menolongnya. Obat Bima Santoso ini benar-benar manjur atau tidak? Apa bubuk protein bisa menawar racun? Bima Santoso, apa obat ini benar-benar manjur? Dari pengamatanku, penyakit dan racunnya sudah teratasi. Mungkin karena ini, efek dari bubuk protein ini agak terlalu kuat. Jadi, tubuhnya sedang mengalami pemulihan dan perbaikan yang hebat. Tapi dalam proses ini, tubuhnya mungkin akan mengalami sedikit efek samping. Efek samping apa? Tidak ada yang berbahaya, hanya saja mungkin terlalu banyak nutrisi. Sederhananya, penyerapan nutrisinya menjadi maksimal. Kamu paham? Hah? Sudahlah, lihat saja sendiri saat dia sadar. Tidak kusangka efeknya sehebat ini. Elang, kesempatan datang. Aku akan menyelinap mencari ibu. Tunggu isyarat dariku di sini. Jika ada bahaya, aku akan bersuara seperti burung tekukur. Tekukur. Pangeran Yuda, di depan ada desa, ada pos jaga di pintu masuk desa, tapi penjaganya tidak banyak. Apa kita serang? Dasar bodoh, apa kau mengerti strategi perang? Ingat, tujuan utama kita adalah menangkap Ratna Mahendra. Kedua, si Bima Santoso yang suka ikut campur itu, bantai dia. Siapapun yang melawan, habisi. Baik. Serbu dan tangkap Ratna Mahendra hidup-hidup. Mereka datang untuk menangkap ibu. Ibu dalam bahaya. Aku pergi, ada yang menyusup ke desa. Pasti orang-orang Pangeran Yuda. Bagaimana ini? Putri, bagaimana ini? Ternyata dia benar-benar seorang putri. Urusan keluarga kerajaan kalian rumit sekali. Begini saja, kau tetap di sini. Jangan keluar, biar aku yang periksa. Di mana kalian sembunyikan Putri Lenggana? Putri apa? Kami hanya petani biasa. Sesekali berolahraga, angkat besi dan semacamnya. Anak muda, pakaianmu mencolok sekali. Di tengah hutan belantara begini, kau pasti tersesat ya? Diam, bicara lagi. Akan kubantai seluruh desamu. Cepat katakan, di mana Bima Santoso?
Akulah Bima Santoso. Boleh tahu Anda siapa? Kenapa tengah malam datang membuat onar di desa kami? Jadi kau si Bima Santoso yang suka ikut campur itu? Otak dangkal, tenaga kuda. Beraninya ikut campur urusan kerajaan. Serahkan Ratna Mahendra, aku akan biarkan jasadmu utuh. Sudah masuk wilayah kami, masih berani sombong? Siapa yang menang belum tentu. Putri, kenapa kau berubah jadi seperti ini? Ibu, Bibi Seruni, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Putri, bagaimana kau bisa kemari? Aku datang bersama Elang. Di luar banyak orang jahat. Ibu, ayo kita cepat lari. Ibu. Dewi ingin lihat siapa yang lancang. Karena kau tidak mau bicara, maka matilah. Serang. Tunjukkan pada mereka kalau latihan kita bukan sekadar pamer otot. Hentikan. Efeknya lumayan kuat ya. Resep bubuk protein ini apa tidak terlalu hebat? Bima Santoso. Dia seperti membesar. Kau Ratna Mahendra, kenapa kau jadi seperti ini? Lancangnya kau. Berani sekali menyebut namaku. Dan bersikap tidak sopan. Coba engkau berkaca. Lihat dirimu sendiri sudah jadi seperti apa. Kakak, aku takut. Apa orang jahat datang lagi? Di mana Ibu dan Bibi Kirana? Aku seperti mendengar suara Bibi Kirana. Juga suara pria yang galak. Kakak, ayo kita cari ibu. Iya. Hahaha. Apa ini masih kakakku tersayang? Kenapa jadi kekar begini? Bukan, berubah jadi perkasa begini. Apa ini masih putri dari istanaku? Ini kan? Wanita terkuat di kerajaan kita. Putri? Tadi dia bilang dia seorang putri? Ternyata dia benar-benar seorang putri. Pangeran Yuda, kalau kau berani bicara sembarangan lagi, percaya tidak aku akan. Bibi Seruni, di mana Ibu? Tuan Putri, Putri ada di sini. Bibi Kirana kau bohong, ini bukan Ibu. Benar, ibu itu langsing dan cantik, bukan seperti beruang besar. Seruni, ada apa denganku? Wajahku, tubuhku, kenapa aku jadi begini? Ulahmu? Ini perbuatanmu. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan padaku? Jika mau sembuh dari racun, bukankah harus membuat tubuh lebih sehat dulu agar bisa melawan racunnya? Hahaha. Menyembuhkan penyakit, tubuh sehat? Persetan. Astaga, kekuatannya dahsyat. Ibu jadi begini bagus juga, hanya sedikit kasar. Ibu pernah ajari kita, jangan menilai orang dari penampilan. Ratna Mahendra, kau sudah berubah menjadi seperti ini. Bagaimana bisa kembali ke istana? Aku takut adikmu, putra mahkota, saat melihatmu, juga tak akan mengenalimu. Kusarankan kau menyerah baik-baik. Aku, demi masa lalu. Mengingat apa? Aku Pangeran Yuda. Kalau bukan karena kau menyuruh orang melemparku dengan panah beracun, apa aku akan berubah jadi seperti ini? Pangeran Yuda ya, ini akibatnya untukmu. Rasakan ini, Pangeran Yuda. Kapten, haruskah kita selamatkan Pangeran Yuda? Baik, kau saja yang selamatkan. Maju. Tolonglah, kalian semua patung. Cepat selamatkan aku. Cepat bunuh orang ini. Kamu maju, kamu selamatkan Pangeran Yuda. Kenapa bukan kamu? Aku takut. Kalau melukai sang putri, kita bisa dihukum mati. Melukai sang putri? Kalau sepandai itu? Kenapa kau masih jadi prajurit? Lindungi yang mulia. Lihat siapa yang berani menolongmu. Makhluk apa ini? Yang sudah kuberi makan. Bima Santoso, ini ilmu bela diri atau ilmu pedang? Kau memberinya bubuk protein atau pil abadi? Aku hanya menambahkan pada bubuk protein sedikit saja. Ekstrak herbal murni. Tak kusangka dia jadi begini. Bangun. Kalian semua tidak berguna. Monster! Itu monster! Cepat bunuh dia untukku! Orang jahat mau membunuh ibu. Lindungi ibu. Mati kau bajingan. Yang mulia, kita tidak bisa melawannya. Lari! Cepat kembali ke istana. Aku harus beritahu Ibu Suri. Dia berubah jadi monster.
Cepat pergi. Aku tanya kau sekali lagi, apa yang sudah kau lakukan padaku? Kembalikan aku seperti semula, sekarang, segera. Bima Santoso, cepat pikirkan cara. Paman, kembalikan ibu seperti semula. Putri, tenanglah. Sebenarnya bubuk yang kuberikan padamu bubuk protein itu, dosisnya sedikit terlalu kuat. Jadi membangkitkan potensi tubuhmu, membuat posturmu sedikit berubah. Sedikit? Ini kamu sebut sedikit? Oke, jangan banyak. Tapi ngomong-ngomong, menurutku bentuk tubuhnya ini justru bagus. Banyak orang minum obat pun tak bisa seperti ini. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Pertimbangkan, persetan dengan pertimbangan. Kau bisa kembalikan aku, tidak? Aku tanya bisa atau tidak? Bisa. Tapi butuh sedikit waktu. Olahraga yang benar, menurunkan berat badan, ditambah pola makan. Dengan begitu, tubuhmu bisa kembali seperti semula. Bentuk tubuh yang langsing itu. Kenapa aku harus percaya padamu? Banyak orang yang melihat, percayalah padaku. Pasti bisa. Tidak masalah, percayalah. Percaya padamu ya? Baiklah. Aku percaya padamu sekali lagi. Kalau tidak berhasil, Awas kau. Kirana, ayo pergi. Putri, tidak ada jalan pintas untuk membentuk tubuh. Pepatah bilang, jaga makan, gerakan kakimu. Mulai hari ini, kita lakukan latihan kardio. Lari. Hari ini, kelilingi desa 10 putaran. 10 putaran? Dulu di istana aku selalu naik tandu kerajaan. Aku tidak mau lari. Dulu dan sekarang berbeda. Meskipun penampilanmu sekarang ini cukup bagus, tapi kalau kau merindukan tubuhmu yang rata seperti papan itu, kau harus lari. Tidak ada cara lain. Larilah. Atur napas, jaga ritme, rasakan lemakmu terbakar. Ingat wajah Pangeran Yuda mengejekmu. Diam! Wah, gila. Putri. Kekuatannya Bisa melemparku. sampai keluar desa. Tunggu. Harus seperti ini. Kencangkan otot inti, rendahkan pinggang, gunakan kekuatan kaki. Ayo. Bagus sekali. Putri memang punya bakat tubuh atletis. Bentuk tubuh ideal sudah di depan mata. Hei, jangan tertawa. Berapa lama lagi aku harus latihan agar bisa kurus kembali? Putri, jangan buru-buru. Menurunkan berat badan itu perlu kombinasi latihan beban dan kardio. Bagaimana kalau kita lakukan 10 set burpee nanti? Setiap set 100 kali. 100 kali? Kubunuh kau. Semangat. Ibu! Semangat. Ibu! Putri, istirahatlah. Jangan sampai kelelahan. Tidak mau. Aku harus kembali seperti semula. Aku sudah tidak tahan dengan tubuh babi ini. Tenang saja, Putri punya bakat tubuh atletis. Oh, bukan. Maksudku tekadnya kuat. Putri, minumlah bubuk protein ini untuk menambah tenaga. Apa ini? Apa tidak akan membuatku gemuk lagi? Tentu saja tidak. Ini racikanku sendiri. Resep bakar lemak. Tenang saja, minumlah. Sayang sekali. Aku mau tanya, kenapa kau membantuku? Apa kau tidak takut aku akan menghukummu saat sembuh? Dulu mungkin aku takut, sekarang tidak. Kenapa? Karena menurutku kau adalah seorang ibu yang baik dan juga putri yang sangat istimewa. Hari ini, aku akan menguji hasil latihanku. Lihatlah semuanya. Pernahkah kalian melihat tinju sebesar karung pasir? Belum pernah. Hari ini akan kutunjukkan. Kenapa desa hari ini ramai sekali? Musim panen, ya. Wajar kalau ramai. Ibu, Paman Bima, ayo kita ikut bermain. Aku tidak ikut. Kalian saja. Ibu, ayolah. Pelan-pelan. Putri, ayo, aku. Aku tidak usah. Ayo. Cobalah. Tidak apa-apa. Baiklah, aku coba. Tahan ya.
Bima Santoso, terima kasih. Sudah lama Putri tidak sebahagia ini. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Hanya saja kita sering lupa melakukan hal-hal yang membahagiakan. Kau benar-benar istimewa. Selama di istana, aku belum pernah bertemu orang sepertimu. Begini saja. Mulai sekarang kita bersaudara. Kalau kau ada masalah, datanglah ke ibu kota dan temui aku. Aku ini seorang putri. Aku akan membantumu dalam segala hal. Ngomong-ngomong Putri, anak-anakmu itu sangat menggemaskan. Mereka cerdas dan berani. Benar-benar hebat. Tentu saja, mereka adalah hartaku yang paling berharga. Meskipun terkadang sedikit nakal, tapi mereka sangat penurut. Terutama anak bungsumu itu. Buset, dia bahkan punya elang sebesar itu. Aku yakin. Ayah mereka pasti seorang pria yang gagah perkasa. Membicarakannya membuatku marah. Dia hanya seorang pengecut yang berumur pendek. Berumur pendek? Sebenarnya aku pernah menyuruh orang untuk mencarinya. Aku ini seorang putri. Di ibu kota sebesar ini ada orang yang tak bisa kutemukan. Pasti dia sudah mati. Mati pun bagus. Kalau tidak saat kutemukan dia, pasti akan kusiksa sampai mati. Kalau bukan karena dia, mana mungkin aku terlantar bertahun-tahun. Ketiga anakku begitu manis. Mencari ayah baru mudah saja. Kalau sudah kejam, bahkan suaminya sendiri langsung dibunuh begitu saja. Aduh. Untung saja waktu itu wanita jahat yang menerkamku bukan dia. Kau bilang begitu, aku jadi teringat. Aku juga punya seorang wanita yang kubenci. Ku beritahu padamu, kalau aku menemukannya, aku akan menyiksanya sampai mati. Menyiksanya sampai mati. Siksa dia habis-habisan. Dulu aku memikirkan 1000 cara untuk menyiksanya. Nanti kalau aku menemukannya, akan kubuat dia hidup segan mati tak mau. Coba ceritakan, bagaimana caramu menyiksanya? Tidak bisa, tidak bisa. Membayangkannya saja sudah kejam. Kalau begitu Putri, terus terang, kau cukup menarik. Wajah tembam ini terlihat agak menggemaskan. Jongkok. Harus dengan tenaga. Benar. Satu kali lagi. Bunda, kapan ibu akan kembali cantik seperti dulu? Aku lebih suka ibu yang kuat, bisa mengangkat kami. Menurut cara Bima Santoso, seharusnya aku segera kembali seperti dulu. Di mana dia? Tidak tahu. Semalam Yanda terlalu banyak minum. Tuan Bima Santoso yang mengantar Anda pulang pagi tadi. Aku mabuk? Aku tidak berbuat memalukan, kan? Berartinya tidak. Pokoknya saat dia menggendong Anda, kembali ke sini, dia terlihat sangat senang. Senang? Bima Santoso menggendong Anda seperti ini. Katanya ini gendong ala putri. Gendong ala putri? Nama yang dibuat khusus untukku? Kenapa dia malu-malu? Kalau saja aku bisa menjadi ayah anak-anak ini, itu juga tidak buruk. Tuan Putri, aku takkan keberatan kau sudah pernah menikah. Yuda, aku mau tanya sesuatu. Kau mau punya ayah? Ayah? Kata Bibi Kirana, ayah pergi ke tempat yang sangat jauh. Bima Santoso ayah, yang mana maksudmu? Kalau ini hanya seandainya, kalau ayahmu itu tiba-tiba kembali, apa yang akan kau lakukan? Aku akan tanya dulu padanya, kenapa begitu lama tidak kembali? Melihat kami dan ibu, kalau dia tidak memberikan alasan yang bagus, akan kusuruh Elang mematuknya. Elang memang hebat. Sepertinya anak-anak itu memang tak punya perasaan pada ayahnya. Lebih kuat, ayo! Wah, hebat. Benar sekali. Paman Bima, paman seperti ayah kami, menemani kami bermain dan mengajari ibu jadi hebat. Paman Bima, maukah paman menjadi ayah kami? Sepertinya ini kurang baik. Paman Bima, jadilah ayah kami ya. Walaupun ibu sekarang jadi besar dan kuat, tapi tetap cantik kok. Dan dia pasti akan kembali seperti semula. Boleh juga. Kirana, apa kau merasa Bima Santoso agak aneh akhir-akhir ini? Saya juga merasa begitu. Dia sepertinya selalu menghindari putri. Tapi dia diam-diam melihat Anda dan para tuan muda. Aku juga menyadarinya. Dan aku merasa cara dia memandang anak-anak itu, entah kenapa agak rumit. Apa mungkin dia tidak suka kita punya beberapa anak? Tidak mungkin. Bima Santoso terlihat bukan orang seperti itu. Lagi pula, dia sangat baik pada para tuan muda.
Putri, apa mungkin Bima Santoso menyukai Anda? Menyukaiku? Tidak mungkin. Aku ini seorang putri, dia hanya warga desa. Apa dia berani menyukaiku? Bima Santoso, menurutmu resep baru kita ini berhasil atau tidak? Putri itu terus berlatih, sudah jadi wanita super. Bisakah kita membuat sesuatu yang bisa membuat emosinya lebih baik? Kau tadi sayuso. Beberapa hari yang lalu, saat Putri marah, dia langsung mengangkat Wirasitikus itu. Astaga, mengerikan sekali. Kau tidak percaya? Tanya saja dia. Takut, sangat takut. Paman Bima, maukah paman menjadi ayah kami? Bima Santoso. Bima Santoso. Kenapa kau senyum-senyum? Siapa yang senyum? Aku? Aku tersenyum? Aku tanya, apa aku tersenyum? Kerja. Bima Santoso, akhir-akhir ini, apa kau punya beban pikiran? Tidak ada. Aku tidak suka memaksa orang. Tapi kita berdua sekarang bisa dibilang senasib sepenanggungan. Kalau ada masalah, katakan saja. Apa mungkin masalah Pangeran Yuda membuatmu cemas? Tidak mungkin. Pangeran Yuda dalam waktu dekat tidak akan menyerang desa lagi. Lalu kenapa? Tuan Putri, beberapa hari lagi kondisi Anda akan pulih. Saat itu, apa Anda harus kembali ke istana? Benar, situasi di istana belum jelas. Adikku putra mahkota membutuhkanku. Pangeran Yuda dan Selir Agung Nian juga tidak akan tinggal diam. Sudah saatnya kembali. Jangan-jangan dia tidak rela aku pergi? Dia akan pergi kembali ke istana yang berbahaya itu. Sedangkan aku bahkan tak berani mengakui perasaanku padanya. Bima Santoso, Bima Santoso, apa kau ini laki-laki sejati? Tidak bisa. Dia itu seorang putri. Bagaimana jika dia menolak? Kalau dia marah, dia bisa membunuhku. Aku bisa mati ditebas olehnya. Tuan Putri, kami akan merindukanmu. Oh, benar. Dua putri kecil juga, dan juga yang mulia. Yang mulia, katakan saja jika butuh bantuan. Desa kami tak punya apa-apa selain tenaga yang kuat. Baik. Bunda, apa kita bisa kembali ke sini lagi? Bunda, kalau aku menulis surat untuk Bima Santoso, apa akan sampai? Ya tentu saja bisa. Jika kalian butuh sesuatu, datanglah ke ibu kota mencariku. Bima Santoso, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Aku pamit. Bima Santoso, gawat. Ada banyak sekali prajurit, lebih banyak dari sebelumnya. Mereka membawa Panji Niansa. Mereka mengepung desa kita. Itu pasukan keluarga Nian. Mereka berani kerahkan pasukan tanpa izin. Putri, bagaimana ini? Jangan khawatir. Ada aku di sini. Semuanya bersiap untuk bertempur. Baik. Tenang saja, aku tak akan membiarkanmu dan anak-anak terluka sedikit pun. Aku diperintah Selir Agung Nian untuk membasmi sarang bandit ini. Mengepung putri tanpa perintah raja. Nian Yao, apa kau mau memberontak? Wanita gendut, beraninya engkau mengaku sebagai putri. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan punya orang sejelek kau atas perintah Selir Agung? Bunuh mereka semua. Pasukan, serang. Sebarkan bubuknya. Bubuk cabai. Sapu bersih. Serang. Lihat aku. Niansa? Matilah kau. Ini benar-benar monster. Mundur. Putri hebat. Ibu, Kita menang. Paman. Sudah kubilang padamu, mereka bukan orang sembarangan. Sekarang kau percayakan? Siapa sangka Ratna Mahendra itu, dia berubah jadi monster. Dia bukan manusia lagi. Payah.
Seorang panglima besar membawa pasukan elit tak bisa taklukkan satu desa, menggunakan alasan konyol seperti itu. Aku tidak sedang menghindar. Aku bisa jadi saksi. Ratna Mahendra itu sangat kuat. Tubuhnya seperti dewa raksasa. Aku benar-benar tak bisa melawannya. Dan para penduduk desa itu cara mereka sangat licik. Mereka sangat tangguh. Ibu Suri. Sekarang kau percayakan, semua yang kukatakan sebelumnya itu benar adanya. Entah apa yang dilakukan kakakku, mempelajari ilmu sesat, atau memakan pil abadi hingga jadi begitu mengerikan. Ibu Suri, Ratna Mahendra sudah menjadi ancaman besar jika dia kembali ke istana seperti ini. Ditambah kemenangan melawan kita, para pejabat yang masih ragu. Bisa jadi akan berbalik mendukung dia dan putra mahkota. Kita harus cari cara. Sebelum dia semakin kuat, kita harus menyingkirkannya. Sepertinya, menjereng-seng paksa tidak berhasil. Malah bisa jadi bumerang. Kita harus segera mencari cara lain. Kalian semua hebat hari ini. Bima Santoso. Panglima besar macam apa dia? Kalah oleh bubuk cabai kita. Sampai lari tunggang langgang. Benar sekali. Yang utama adalah kekuatan putri kita. Seperti kata pepatah. Bukan, satu wanita menjaga gerbang ribuan pria tak bisa tembus. Tanpa rencanamu sebelumnya dan melatih penduduk desa, kekuatanku sendiri itu akan sia-sia. Bukan apa-apa. Tapi setelah pertempuran ini, Selir Agung Nian pasti tidak akan tinggal diam. Mungkin dia akan memakai cara yang lebih licik. Aku tahu, karena itu aku putuskan. Mulai hari ini, patroli desa kita diperketat, pos penjagaan digandakan. Suap. Apa yang kau lihat? Teman-teman, kalian sadar tidak, Tuan Putri kita tubuhnya sepertinya sudah banyak pulih, ya? Benarkah? Angin malam ini kencang. Sedang apa kau di sini? Tak bisa tidur jadi aku keluar, Tuan Putri. Kenapa kau belum tidur? Jangan panggil aku Tuan Putri. Tidak ada siapa-siapa di sini. Panggil saja aku Ratna. Putri. Ratna Mahendra. Aku sedang berpikir. Apa mungkin di sekitar sini ada pembunuh keluarga Niansa? Karena ini menyangkut keselamatan seluruh desa. Juga keselamatan anak-anak. Anak-anak sangat menyukaimu. Aku juga sangat menyukai mereka. Aku dengar dari Kencana hari ini, kau bertanya pada Adi. Apa dia ingin seorang ayah? Aku hanya asal bertanya. Aku hanya peduli padanya. Bima Santoso. Aku bertanya padamu, kenapa kau begitu baik padaku dan anak-anak? Apakah hanya karena kau takut aku akan menghukummu? Aku merasa kita memang berjodoh lagi pula. Membantu wanita dan anak-anak, bukankah itu sudah seharusnya? Begitukah? Baiklah. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Kau juga cepatlah istirahat. Target ada di dalam ruangan. Saat dia tertidur, habisi dengan satu serangan. Cepat. Bima Santoso dan penduduk desa itu. Bukan lawan yang mudah. Gawat. Kita dijebak. Pergi. Kenapa baru datang? Aku sudah lama menunggu kalian. Wah, hebat. Hebat sekali. Kau selesaikan sendiri. Pencuri tak bisa melukaiku. Dengan kemampuan kalian, beraninya jadi pembunuh. Uang Niansa mudah didapat. Sepertinya bubuk energi murni itu sangat berhasil. Meski penampilan Putri pulih, kekuatannya masih ada. Putri, Bima Santoso, kami datang menyelamatkan kalian. Di mana penjahatnya? Itu. Ada saja yang cari mati Bima. Kurung mereka di tahanan desa. Besok kita interogasi. Bagaimana?
Aku hebat kan? Untung saja kau menyadari lebih dulu bau dupa pembius itu. Kalau tidak, bisa gawat. Kau yang memberitahuku sebelumnya untuk memeriksa pintu dan jendela dan memasang perangkap peringatan. Bima Santoso, kau menyelamatkanku lagi. Bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu dan anak-anak. Bima Santoso, kemarilah. Mendekatlah. Selama ini, aku sudah banyak berpikir. Anak-anak mulai besar. Mereka butuh seorang ayah, seseorang yang mendidik mereka, memberi mereka keluarga yang utuh. Kau pilihan terbaikku. Aku bertanya padamu, apakah kau bersedia menjadi ayah dari anak-anakku? Bersediakah kau bergandengan tangan? Menjalani hidup bersama? Kau tidak mau? Apa kau meremehkan keadaanku? Atau karena anak-anak bukan darah dagingmu? Tidak, bukan begitu. Putri, menurutku kau Ratna. Kau orang yang baik. Anak-anak juga baik, aku bersedia. Ku segini BACD, sangat-sangat bersedia. Benarkah? Kau setuju? Kau benar-benar setuju? Sungguh. Jangan. Itu dia. Mulai sekarang, kau sudahlah milikku. Mawar berdarah. Jangan-jangan dia itu. Apa? Bima Santoso, pria yang 4 tahun lalu tidur dengan sang putri? Pelankan suaramu. Kau mau semua orang dengar? Tabiti Putri, Anda tidak bilang akan membunuhnya jika bertemu. Tapi Bima Santoso menyelamatkan kita berkali-kali. Anda masih mau membunuhnya? Melihat dia telah menyelamatkanku berkali-kali, aku tak tega membunuhnya. Tapi dia membuatku melahirkan dan terdampar bertahun-tahun. Aku pasti akan membalasnya. Tak kusangka. Benar-benar tak kusangka. Kini adalah wanita yang memaksaku. Aku ingin jadi ayah mereka. Ternyata, aku memang ayah mereka. Sudahlah. Lupakan saja. Raja memang tak punya perasaan. Sebaiknya aku menjauh darinya. Terus terang saja, kalau aku kabur malam ini, memangnya dia bisa menangkapku? Kau pikir aku tak bisa menangkapmu? Kita akan segera tiba di istana. Berhentilah bersikap seenaknya. Istana punya aturan ketat. Tidak seperti di desa. Kau harus selalu berhati-hati. Astaga, aku sudah nyaman di desa. Untuk apa ke istana? Kau ayah dari anak-anakku. Mana mungkin aku melepasmu? Paman Bima di luar ramai sekali. Rumah di sini tinggi sekali, jauh lebih tinggi dari di desa. Ibu, kita akan tinggal di sini? Benar. Masuk istana itu berbahaya. Bisa-bisa nyawaku melayang. Selamat datang kembali, Putri. Bangunlah. Ini Bima Santoso, penasihat tamuku. Kamar Anda sudah disiapkan. Kamar pangeran dan putri kecil ada di balai samping. Cingga, bawa anak-anak keluar dulu. Baik, ayo. Kau, ikut denganku.
Bersikaplah yang benar. Ini kediamanku. Istan tidak seperti di luar. Banyak mata dan telinga. Setiap ucapan dan tindakan harus hati-hati. Terutama kau, statusmu istimewa. Harus lebih waspada. Iya, aku mengerti. Intinya sedikit bicara, banyak bekerja, dan banyak berlatih. Identitas ketiga anak belum bisa diungkapkan. Katakan pada semua mereka anak angkatku. Dan ingat, kau tidak ada hubungan dengan mereka. Kau mengingat. Tahu, aku ingat. Ayah kandung jadi orang asing. Tanpa izinku kau tidak boleh berkeliaran di istana. Terutama di istana dalam. Kau punya istana dalam. Hah? Kau punya istana dalam? Berarti di sini, bukan hanya aku pria satu-satunya. Bicara sembarangan lagi, akan kubuat kau bukan pria lagi. Satu hal lagi, tentang malam itu dan mawar berdarahmu itu. Jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Kalau tidak, aku tak bisa melindungimu. Tenang saja. Mulutku terkunci rapat. Ku sudah masuk ke lingkar bangsawan. Tapi kenapa aku tidak merasa senang? Hamba? Hamba adalah si bodoh dan si tolol. Menghadap Tuan Bima Santoso, Putri memerintahkan kami untuk melayani Tuan. Apa? Sudah, mulai sekarang kita anggap saja rekan kerja. Jangan sungkan. Tuan, kami tidak pantas. Jangan bersujud. Bangun, cepat. Begini saja, kalian carikan aku semacam barbel, beban batu, rantai batu, bangku batu untukku. Tuan. Untuk apa benda-benda itu? Sudah lama tidak berlatih. Aku ingin berlatih. Lupakan saja. Begini saja, bagaimana kalau kalian berdua ajak aku jalan-jalan? Jangan bilang pada Putri soal ini. Ayo, tunjukkan jalan. Ayo. Itu orang yang dibawa Putri, penasihat tamu itu. Seperti seorang pendekar. Ini bagus sekali. Aku mau ini. Siapa di sana? Lapangan latihan ini bukan untuk orang sembarangan. Panglima, beliau ini penasihat tamu sang putri, Bima Santoso. Oh, penasihat tamu itu. Kalau terluka, kami tidak bisa tanggung jawab. Tidak akan terluka. Bagaimana kalau kita bertarung? Panglima. Dia menantangmu. Benar, Panglima. Orang itu kelihatannya lebih kekar darimu. Dia memang bukan orang biasa. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Tadi aku lengah. Ayo lagi. Panglima. Kau tidak apa-apa? Ayo kita pergi. Astaga, Bima Santoso. Kamu dalam masalah besar. Kepala pengawal Wijaya itu kerabat jauh Selir Agung Nian. Hah? Hanya latihan tanding, bukan masalah besar. Penasihat tamu? Jelas-jelas dia itu pria simpanan. Bagaimana bisa Ratna Mahendra suka pada orang kasar seperti dia? Tuan muda, harap tenang. Mungkin Putri hanya iseng. Iseng? Sudah dibawa ke istana. Bahkan tinggal di kediaman Tuan Putri. Aku mengejarnya bertahun-tahun. Kenapa padaku sekalipun dia tak pernah iseng? Tuan muda, ku dengar si Bima itu hanya punya tenaga besar. Tidak tahu aturan. Hari ini di lapangan latihan dia menyinggung kepala pengawal Wijaya. Oh? Kepala pengawal Wijaya? Itu kan orangnya Selir Agung Nian? Dasar orang kasar. Bagus, aku ingin lihat sendiri. Orang macam apa dia itu? Putri membawa pulang pria asing. Namanya Bima. Tubuhnya sangat kekar. Ditempatkan di Istana Lenggana, penasihat tamu apanya? Jelas-jelas pria simpanan, Ibu Suri. Aku tahu si Bima itu. Ini kesempatan kita untuk lapor perselingkuhan Ratna Mahendra. Jangan terburu-buru. Bagaimana kabar dari Perdana Menteri? Putra Perdana Menteri Arya Wijaksana sudah lama menyukai Ratna Mahendra. Dengar Ratna Mahendra bawa pria pulang, dia sedang murka. Bagus.
Kesempatan kita telah tiba. Kudengar di barak pinggiran kota sepertinya ada wabah menyebar. Memang benar, tapi beritanya sudah ditutup rapat. Cari cara agar wabah ini masuk ke ibu kota. Semakin kacau, semakin kita diuntungkan. Kakak Putri, kudengar Kakanda membawa Bima Santoso dan beberapa anak kembali. Ada desas-desus yang mengatakan, Dinda, percayalah pada Kakanda. Bima Santoso telah menolongku. Dia orang yang bisa dipercaya. Anak itu putra angkatku. Saat ini Selir Agung Nian dan Pangeran Yuda sangat berkuasa. Kita harus segera membuat rencana. Wipuru Kakak Putri. Tuan Muda Arya Wijaksana dari kediaman Perdana Menteri mengundang Anda untuk bertemu. Surat? Tuan Muda Arya sudah lama mengagumi Tuan Putri. Sepertinya niatnya tidak baik. Oh, jangan-jangan inikah jamuan penuh tipu muslihat? Aku jadi sedikit bersemangat. Orang dari kediaman Arya bilang, kereta kuda sudah menunggu di luar istana. Oh, begitu. Kalau begitu, aku harus datang. Tunjukkan jalan. Ayo. Jadi kau Bima Santoso. Hebat seperti apa dirimu bisa menarik perhatian Putri? Hei, hanya orang desa yang sok jagoan. Tuan Arya, ada perlu apa? Di istana banyak aturan. Jangan permalukan Tuan Putri. Beberapa niat. Sebaiknya kau lupakan saja. Maaf, aku tak mengerti bahasa sastra. Apa yang Tuan Putri perintahkan itu yang kulakukan. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Hanya seorang pria simpanan rendahan, berani-beraninya menyinggung Tuan Muda Arya. Itu karena dilindungi oleh kakak Putri. Ratna Mahendra. Ratna Mahendraku. Aku tulus mencintainya. Tapi kenapa Ratna Mahendra malah memilih si Bima? Kakak Putri pasti tertipu oleh orang ini. Kalau bukan karena dia dengan wibawa dan paras Tuan Arya, kau dan kakak Putri bukankah pasangan yang serasi? Sekarang. Pangeran. Bagaimana agar Ratna Mahendra hanya menjadi milikku? Itu mudah. Nanti, setelah rencanaku berhasil, kakak Putri pasti akan tunduk padamu. Cepat laporkan. Tutup jalan ini. Sepertinya ada wabah. Astaga, bagaimana ini? Yang Mulia. Wabah tiba-tiba merebak di ibu kota. Menyebar dengan cepat, tabib istana sudah tidak berdaya. Sekarang banyak orang di ibu kota yang meninggal karena penyakit ini. Pastikan untuk mengisolasi wilayah, jangan sampai menyebar. Ayahanda tenang saja. Ananda akan berusaha sekuat tenaga. Hanya saja area wabah perlu dikarantina. Jika perlu, bunuh. Ayahanda, Ananda rasa tindakan itu tidak pantas. Isolasi adalah pilihan terakhir. Yang terpenting sekarang adalah pengobatan yang serius dan mencegah penyebaran. Apakah Kak Putri tidak tahu untuk menghentikan total penyebaran wabah? Caranya adalah membakar semua pasien yang terinfeksi. Meski begitu, kita harus berusaha menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Ratna, apa yang dikatakan Pangeran Yuda? Ada benarnya. Demi rakyat sehat yang lebih banyak, kita harus mengorbankan mereka. Ayahanda. Kudengar Bima Santoso sangat kuat. Sekarang wabah melanda ibu kota. Ini saatnya kita membutuhkan tenaganya. Pangeran Yuda, kalau ada perlu, katakan saja. Kalian orang istana bicaranya suka berbelit-belit, membosankan. Aku ingin meminta bantuan Tuan untuk mengurus urusan karantina. Lagi pula, Bima Santoso sepertinya tidak mudah tertular. Ingin aku bekerja denganmu? Apa pangeran tidak takut wajahmu bengkak lagi? Oh ya, sepertinya Pangeran Yuda ingin aku mati karena wabah, kan? Maaf saja ya, aku sudah divaksin. Aku tidak takut. Orang yang tidak tahu diuntung. Wabah ini sangat serius. Tabib istana sudah menyerah.
Pangeran Yuda mengusulkan untuk menutup total wilayah itu, membiarkan mereka mati begitu saja. Benar-benar kejam. Itu sama saja dengan membunuh. Sudah cukup. Aku punya cara. Kau punya cara? Benar. Tapi aku butuh wewenang dan orang. Selama wabah ini, berikan semua orang yang bisa kau beri kepadaku. Baik, bolehkah aku membantumu sepenuhnya? Katakan saja apa yang kau butuhkan. Kalau begitu sepakat. Ibu Suri, wabah sudah menyebar. Seluruh ibu kota panik. Bagus, biarkan saja kacau. Suruh orangmu ikut membantu. Diam-diam perluas wabahnya. Terutama di pihak putra mahkota. Ananda mengerti. Selain itu, orang di utara sudah kuhubungi. Baik. Suruh mereka bergerak saat ada kesempatan. Di tengah kekacauan, kita bisa ambil keuntungan. Tolong, biarkan kami pergi. Candy ya. Dengar semua, aku Putri Lenggana. Diutus untuk menyelamatkan kalian. Kalau mau hidup, ikuti aku. Syukurlah. Sekarang antre ke sana untuk ambil masker. Walau sederhana. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kedua, semua yang sakit, kumpulkan di barak kosong itu. Yang sakit di barat, yang sehat di timur. Kalian tidak boleh saling bertemu. Kami akan bagikan makanan. Diranage. Sebelum makan dan setelah buang air, maksudku setelah dari toilet, cuci tangan dengan air obat ini. Kalian mengerti? Terima kasih, Putri Lenggana. Wabah ini ganas sekali. Tidak ada obatnya. Demam tinggi, ditambah batuk. Aku pernah lihat penyakit ini dulu. Para tabib istana. Mulai sekarang ikuti semua perintahku. Semua petugas medis wajib memakai pelindung wajah setelah menyentuh pasien. Ingat, gunakan alkohol. Maksudku arak berkadar tinggi untuk cuci tangan. Lalu peralatan pasien harus direbus sampai mendidih. Baik, Bima Santoso. Bima Santoso. Cara seperti ini aku belum pernah dengar. Yang penting berhasil. Lagi pula, ini bubuk protein. Bisa juga disebut bubuk energi murni. Campurkan ke dalam bubur, berikan pada yang sakit dan sehat. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya antre, jangan berebut. Terima kasih, Bima Santoso. Terima kasih, Bima Santoso. Terima kasih, Putri. Bima Santoso benar-benar dewa penolong. Di setiap zaman, selama kita bersatu padu, Terima kasih. kita bisa atasi semua kesulitan. Silakan. Yang mulia, wabah itu hampir dikendalikan oleh si Bima Santoso. Bagaimana ini? Tidak berguna. Sudah kusuruh kalian mengacau diam-diam. Bagaimana kalian bekerja? Si Bima itu caranya memang aneh tapi sangat efektif. Orang kita. Sulit untuk ikut campur. Ditambah lagi, di mata rakyat, reputasinya sangat tinggi. Sulit untuk menyingkirkannya. Kita tidak bisa menunggu lagi. Beritahu orang-orang di utara, mereka bisa mulai bergerak. Tunggu. Hubungi juga orang kita di militer. Jalankan rencana kita. Baik. Lapor, pesan darurat. Pasukan serigala dari utara menyerang. 3 kota sudah jatuh. Jenderal penjaga utara terluka parah. Situasi militer darurat. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ayahanda, Ananda bersedia memimpin pasukan. Baginda, Pangeran Yuda sangat berani. Pasti bisa mengalahkan musuh. Ayahanda, ini masalah besar. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Harus dipikirkan matang-matang. Putri, apa maksudmu? Jangan-jangan. Putri ingin maju sendiri ke medan perang? Apa kau meremehkan istana ini, menganggap tak ada ksatria yang pantas? Pangeran Yuda ingin sekali memegang kuasa militer. Ini pasti jebakan. Perbatasan utara dalam bahaya. Logistik perang dan para panglima dikuasai oleh Selir Agung Nian. Kakanda, apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya, perang itu ditentukan oleh stamina dan logistik. Aku bisa membuat ransum perang. Ukurannya kecil, tapi kalorinya tinggi. Bisa memulihkan tenaga dengan cepat. Apa itu? Sederhananya, itu seperti batang energi super padat. Metode latihan tentara ini juga harus diubah. Aku punya sistem pelatihan yang lengkap. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Berseri aku beberapa hari. Oh ya, aku juga butuh pengrajin dan tempat yang andal. Baik, aku akan membantumu sepenuhnya. Adinda, kita harus mengulur waktu sebanyak mungkin untuk Bima Santoso. Pada saat yang sama, kita harus menyusupkan orang kita ke militer. Baik.
Kalau begitu kuserahkan padamu. Putra mahkota, aku pamit. Para prajurit, benda ini makan satu potong bisa kenyang setengah hari. Tenaga kalian akan berlipat ganda. Aku mau kalian segera membuatnya secepat mungkin. Siap. Hai. Atur napas. Atur tempo kalian. Ingat baik-baik, semua ini adalah kunci kerja sama tim. Bagus sekali. Pangeran Yuda, Ayahanda berikan segel komando pasukan ini. Pastikan kau memukul mundur pasukan serigala. Lindungi keutuhan negeri kita. Ananda terima titah. Ananda tak akan mengecewakan Ayahanda, memukul mundur pasukan serigala, demi kejayaan negeri kita. Semoga benda ajaib Bima Santoso berguna, agar banyak prajurit selamat. Nyawa mereka sangat berharga. Makan dengan hemat. Logistik perang sulit sampai ke garis depan. Pangeran Yuda sedang mencari cara. Panglima, makanan segini mana cukup untuk kami? Bagaimana kami bisa berperang? Dengan banyak bicara. Walau perut lapar, kalian harus tetap bertahan. Bagikan benda yang diberikan oleh putri. Jangan sampai ketahuan. Panglima Wijaya. Ini. Jangan banyak tanya. Setiap orang ambil satu. Makan dengan air. Ini dari putri. Beliau berusaha keras mendapatkannya. Ini bisa menggantikan makanan. Benda yang bagus. Malam ini, seperti yang tertulis di surat Bima Santoso, kirim satu tim elit. Lakukan sesuai rencana. Siap. Menyebar. Lakukan sesuai rencana, buat keributan. Lemparkan ini. Siap. Tadi malam, perkemahan pasukan serigala diserang. Diduga ini hukuman dari langit. Logistik perang mereka. Semua hancur. Kuda perang mereka panik. Mereka saling menginjak satu sama lain. Kerugian mereka sangat besar. Pasukan kita langsung menyerbu. Ratusan musuh berhasil dibunuh. Benarkah itu terjadi? Langit memberkati negeri kita. Panglima Wijaya memang hebat. Pangeran Yuda, kau memimpin dengan sangat baik. Ayahanda, ini semua adalah rencana Ananda dan para panglima. Ini adalah taktik menguras musuh. Tujuannya untuk melemahkan semangat musuh. Sekarang sepertinya sudah mulai menunjukkan hasil. Ananda memohon tambahan pasukan dan logistik perang, agar bisa mengalahkan musuh sekaligus. Ayahanda, Panglima Wijaya menyebutkan dalam laporannya, kemenangan ini berkat ransum perang jenis baru. Prajurit menjadi kenyang dan bertenaga, sehingga bisa menyerang musuh di malam hari. Ransum perang itu Adalah buatan Ananda. Kak, kau lama tinggal di istana. Mungkin kau salah dengar gosip. Urusan militer, aku punya caraku sendiri. Baiklah, jika ada kabar kemenangan, itu berita bagus. Soal logistik perang, aku akan mendesak Kementerian Perang. Pangeran Yuda, jangan kecewakan aku. Hamba laksanakan. Jasa Bima Santoso takkan kubiarkan kau curi. Barang buatan Bima Santoso itu ternyata cukup berguna. Jangan biarkan dia terus mengangkat nama Ratna Mahendra. Tenang, Ibu Suri. Aku sudah menyuruh orang di militer menyebar gosip di militer. Untuk bilang ransum perang itu dibuat dari abu tulang manusia, dicampur jadi satu, agar bisa memberi kekuatan ilmu sesat. Banyak prajurit mulai curiga. Mereka tak berani memakainya. Soal Panglima Wang, aku sudah memutus pasokan logistiknya. Lihat saja berapa lama dia bertahan. Bagus sekali. Bagaimana wabah di ibu kota? Cara Bima Santoso tampaknya berhasil. Tapi sesuai perintah Ibu Suri, aku suruh orang buang bangkai ke sumber air diam-diam. Wabah akan segera kambuh lagi. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Saat Baginda menyalahkannya, lihat saja si Jalang Ratna Mahendra itu. Bagaimana dia membela Bima Santoso? Tapi Blin, ada yang tidak beres. Karantina dan disinfeksi sudah terus dilakukan. Bubuk energi murni juga tak pernah putus. Seharusnya tidak begini. Bima Santoso saya juga merasa aneh. Terlebih lagi di militer dan di pasar, ada beberapa gosip tentang Anda dan bubuk energi Anda. Gosip apa? Katanya bubuk ini asalnya tidak benar, terbuat dari abu tulang orang mati. Makanya bisa seampuh ini bisa mendatangkan celaka. Sialan mereka. Aku pakai kedelai, telur, dan ramuan herbal. Alami tanpa bahan kimia. Omong kosong sialan. Aku curiga ada yang sengaja meracuni. Tapi Blin, mulai sekarang, awasi ketat sumber air dan makanan kita.
Baik, segera saya laksanakan. Malam semakin dingin. Hati-hati masuk angin. Terima kasih, Putri. Akhir-akhir ini, wabah ini seperti akan kambuh lagi. Aku bisa ada seseorang yang bermain di belakang. Aku sudah tahu. Pangeran Yuda dan Selir Agung Nian takkan membiarkan kita tenang. Gosip di militer itu juga ulah mereka. Sudah kuduga, Ken? Aku mungkin bukan orang suci, tapi mereka benar-benar biadab. Aku paling benci orang yang menusuk dari belakang. Saat kau marah, kau terlihat manis. Apa? Manis? Ini namanya marah, mengerti? Lihat baik-baik. Ini amarah lelaki sejati. Ada apa? Bima Santoso, aku ingin bertanya padamu, kenapa kau begitu membantuku? Bahkan sampai rela terlibat dalam masalah ini. Awalnya kan aku takut padamu. Kau akan menghukumku, kan? Lalu aku merasa kau dan anak-anak tidak boleh ditindas, jadi aku mau membantumu. Hanya sekadar mau membantuku? Juga. Itu aku rasa kau. Orang yang baik. Sebaik apa? Sekarang tidak terlalu baik. Sudah, cepat istirahat. Besok ada pertarungan berat. Baik. Dia. Apa dia tadi menggodaku? Cepat, Selesaikan tugas ini. Pangeran Yuda akan beri hadiah besar melakukan hal keji ini. Tangkap! Tertangkap basah. Kalian. Bagaimana kalian tahu? Bima Santoso sangat cerdik. Sudah menduga kalian akan meracuni sumber air. Bawa pergi, interogasi dengan ketat. Yang mulia, kedua orang ini diperintah oleh pengurus kediaman Pangeran Yuda untuk meracuni hulu sungai, untuk membuat wabah kambuh kembali, dan menjebak Tuan Bima Santoso dan meresahkan rakyat. Untung Tuan Bima Santoso sadar sehingga mereka tertangkap basah. Ini barang bukti dan pengakuannya. Ayahanda, ini fitnah. Pasti ada yang menjebak hamba. Bagaimana mungkin hamba melakukan perbuatan yang merugikan rakyat seperti ini? Baginda, Pangeran Yuda sangat setia pada negara. Tidak mungkin dia berbuat begitu. Pasti si Bima Santoso ini bekerja sama dengan tabib istana. Mereka menjebak Pangeran Yuda. Saksi dan bukti sudah ada. Selir Agung masih mau memutarbalikkan fakta? Jika bukan karena Bima Santoso cepat menyadarinya dan wabah di ibu kota kambuh, akibatnya akan sangat fatal. Perbuatan semacam ini apa bedanya dengan pengkhianatan? Anak durhaka, wanita bodoh. Kalian sangat mengecewakan aku. Ayahanda! Ini fitnah. Mohon ayahanda lihat kebenarannya. Ayahanda, mohon keadilannya. Ayahanda, redakan amarahmu. Cukup, Pangeran Yuda, tahanan rumah tanpa perintahku dilarang keluar. Selir Agung Nian, kau juga, kembali ke kamarmu, tanpa titah dariku, jangan keluar istana selangkah pun. Pergi. Selir Agung Nian, Pangeran Yuda. Silakan. Ratna Mahendra, kali ini berkat kau dan Bima Santoso, urusan wabah ini sepenuhnya kuserahkan padamu. Kita butuh orang dan persediaan. Kerahkan saja yang kau butuhkan, pastikan secepatnya, atasi wabah ini. Baik, Ayahanda. Bima Santoso, kau berjasa lagi. Saudara-saudara, logistik perang dari Sang Putri dan taktik kita berhasil. Pasukan serigala sudah melemah. Ikut aku, serang! Serang? Serang! Serang. Kemenangan besar, Yang Mulia. Kemenangan besar di perbatasan utara. Panglima Wang memimpin pasukan, menghancurkan pasukan utama serigala, membunuh lebih dari 10.000 musuh, membuat mereka mundur jauh. Pasukan serigala sudah mengirim utusan damai. Pengepungan di perbatasan utara berakhir. Bagus. Panglima Wang memang pemberani. Para prajurit bertarung mati-matian. Ini sungguh berkah bagi kita. Ayahanda. Kemenangan besar ini, berkat jasa Panglima Wang dan prajurit memang tak terbantahkan. Tapi ada satu orang lagi yang berjasa. Siapa dia? Dia yang memberikan ransum perang ajaib dan taktik jitu, penasihat tamu Bima Santoso. Tanpa ransumnya, prajurit takkan punya tenaga. Tanpa taktik menguras musuh darinya, pasukan serigala takkan mudah dikalahkan.
Apa yang dikatakan Pangeran Yuda hanyalah kebohongan untuk mengambil jasa. Bima Santoso? Aku ingat orang ini. Dia memang sangat berjasa kali ini. Sampaikan titahku. Angkat Bima Santoso menjadi Wakil Menteri Perang. Hadiahi dia emas dan sutra. Selain itu, beri hadiah pada Panglima Wang sesuai jasanya. Ayahanda bijaksana. Bima Santoso, kau lagi, dasar orang rendahan, menggagalkan rencanaku. Aku tak akan pernah memaafkanmu. Ini membosankan sekali. Aku rindu kehidupan di desa. Dan juga elang itu. Bagaimana kabarnya ya? Ini kesempatan bagus. Di sini sepi. Tidak akan ada yang tahu. Selesai ini, ambil hadiah dari pangeran. Lihat danau itu? Nanti, dorong dia ke danau. Buat seolah-olah dia terpeleset. Laksanakan. Apa itu? Cepat pergi. Apaan itu tadi? Elang, terima kasih. Kau menyelamatkanku lagi. Ardi. Aku tahu kau sangat menyukai elang itu, jadi aku membawanya kembali. Terima kasih, Paman Bima. Benar-benar keterlaluan, berani menyerang putra raja. Tenang, elang itu selalu melindunginya diam-diam. Tidak apa-apa. Selidiki, pastikan kedua Kasim itu ditemukan untukku. Pasti ulah selir Agung Nian. Tunggu sebentar. Menurutku jangan gegabah dulu. Coba pikirkan, kali ini mereka gagal, pasti mereka akan bersembunyi. Seperti tikus di dalam lubang. Di mana kau akan mencari mereka? Benar kan? Menurutku, tunggu sampai mereka lengah, baru kita tangkap semuanya. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Cingga atur semua. Baik. Ibu Suri, Ratna Mahendra dan si Bima itu semakin berkuasa. Jika tidak sekarang, kita tak akan punya kesempatan lagi. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau menunggu terus, semua rencana kita akan gagal total. Kita harus segera bertindak. Aku sudah siap. Sebagian besar pengawal istana sudah diganti dengan orang kita. Panglima penjaga gerbang juga orang kita. Tengah malam ini, kuasai istana dan paksa ayahanda turun takhta. Bagus ingat. Pastikan kau tangkap Ratna Mahendra, putra mahkota, dan pria tak berguna itu. Terutama si Bima Santoso. Dia selalu merusak rencanaku. Aku akan mencabik-cabiknya. Tenang, Ibu Suri. Tanpa kau suruh pun, aku akan melakukannya. Soal Arya Wijaksana, aku sudah menghubunginya. Dia akan membantu kita saat kekacauan terjadi. Bagus. Sekalian surat kediaman Perdana Menteri. Apa Arya Wijaksana bisa dipercaya? Tenang, Ibu Suri. Orang bodoh itu hanya menginginkan Ratna Mahendra. Kebenciannya pada Bima Santoso tak kalah dari kita. Bagus. Aku datangkan rapi. Menang atau kalah, ditentukan malam ini. Putri, Tuan Bima ketemu. Kasim yang mencoba membunuh pangeran kecil tadi siang meski sudah dibungkam, tapi setelah diselidiki, jejaknya mengarah ke kediaman Pangeran Yuda. Sudah kuduga mereka. Kondisi ayahanda baru membaik, mereka sudah tidak sabar. Jelas sekali kelompok ini bukan anjing-anjing ini sudah nekat. Istana sekarang tidak aman. Yang patroli malam ini, kepala pengawal Wijaya kan? Dia orangnya keluarga Nian. Situasi ini tidak menguntungkan kita. Putri, pasukan kita mungkin tidak cukup. Semua sudah diatur? Tenang, Yang Mulia. Setiap gerbang sudah dijaga. Orang-orang kita sudah siap. Tinggal menunggu aba-aba. Waktunya tiba, bertindak. Singkirkan pengkhianat, habisi Ratna. Kuasai gerbang istana. Tidak ada yang boleh keluar masuk. Ikut aku ke istana, selamatkan raja. Siap. Putri, mereka sudah bergerak. Beritahu semua orang, tutup gerbang, bersiap bertarung sampai mati. Baik. Tenang, ada ayah di sini. Dan juga suamimu ada di sini. Aku juga akan melindungi ibu dan kakak. Kami juga.
Lindungi putri. Lindungi Tuan. Lindungi Tuan Muda. Serang. Jingge, jaga mereka baik-baik. Dengar, yang di dalam. Cepat buka pintu dan menyerah. Pangeran Yuda hanya menghukum dalangnya, yang lain akan diampuni. Dasar pengkhianat! Kalau berani, masuklah! Kita lihat saja, palang pintuku ini atau kepalamu yang lebih keras. Dobrak pintunya. Ada keributan apa di luar? Yang mulia, Pangeran Yuda. Pangeran Yuda memberontak. Dia sudah menerobos masuk. Anak durhaka ini. Cepat, panggil pasukan. Gerbang dikuasai pemberontak. Kita terkepung di sini. Langit ingin aku musnah. Bertahanlah, bantuan akan datang. Masih ada bantuan? Kubilang ada, pasti ada. Ibu. Yah, benar. Kita punya pasukan bantuan. Elang, aku punya tugas untukmu. Segera kembali ke desa, cari si cerewet dan si pendiam. Suruh mereka bawa semua petarung. Segera ke istana kerajaan. Masuk dan hajar semua orang, terutama yang memakai seragam prajurit istana. Kalau berhasil, paha ayam dan bubuk protein tak terbatas. Pergilah. Kailang, Raja Wali perkasa. Ada gulungan bambu di kakinya. Apa isinya? Biar ku baca. Segera ke istana, butuh bantuan, hajar semua yang berseragam, paha ayam tak terbatas, dan bubuk energi murni, makan sepuasnya. Ini tulisan Bima Santoso. Benar, ini tulisan Bima Santoso. Bima Santoso dalam bahaya. Ayo pergi. Warga sekalian, Bima Santoso Dan Putri Lenggana melatih kita dan beri makan. Sekarang giliran kita membalas budi mereka. Ambil senjata kalian, pergi ke ibu kota. Selamatkan Bima dan Putri. Saudara-saudara, selamatkan Bima Santoso. Berhenti. Siapa kalian? Ini area terlarang istana. Penerobos akan dibunuh. Kami dari Desa Putih Makmur. Kami dengar kalian mengadakan acara di sini. Katanya kalau hajar yang berseragam, Dapat paha ayam. Kami semua mau mendaftar. desa kita sejak kapan punya nama? Sudahlah, di perantauan ini, Nama kan kita buat sendiri. Lagi pula kita harus. Aku memikirkannya di jalan. Ideku sendiri. Keren kan? Desa Putih Makmur. Sekalian saja desa paha ayam. Pergi. Dia melarang kita. tunggu apa lagi? Hajar dia, hajar. Kapan pasukan bantuan datang, aku sudah tidak kuat lagi. Ratna Mahendra, tenang saja, aku akan melindungimu sampai mati. Ada apa ini? Entah kenapa banyak sekali orang barbar. Kalau kau tidak datang, mereka akan menerobos masuk. Dia pakaiannya norak sekali. Sudah pasti bukan orang baik. Hajar dia. Siapa kalian? Kenapa kau peduli siapa kami? Serang. Saudara-saudara, maju. Kenapa sunyi sekali? Sepertinya di luar ada perkelahian. Bima Santoso. Putri. Kalian di dalam, kami datang menyelamatkan kalian.
Itu si cerewet, bantuan telah tiba. Saudara-saudara, Kalian datang di saat yang tepat. Jadi ini hasil latihan kalian. Kerja bagus. Tapi sekarang, bukan waktunya merayakan. Saudara-saudara, ikut aku. Siapkan senjata. Serbu ke dalam aula. Selamatkan Baginda Raja. Selamatkan Baginda Raja. Lihat ini, sebenarnya siapa pemberontaknya? Kuasai ayahanda, maka kita akan menang. Saudara-saudara, tangkap pemimpin penjahat ini. Iya. Tamat sudah. Semuanya tamat. Yang Mulia Selir, Pangeran Yuda telah ditangkap. kita kalah. Bagus. Bagus. Ratna Mahendra. Bima Santoso. Aku jadi hantu pun tidak akan melepaskan kalian. Apa yang kau lakukan? Bukankah Anda ingin jadi hantu? Biar kuantar Anda jadi hantu, lalu bertarung mati-matian dengan putri. Cari mati. Selamat jalan, Yang Mulia Selir. Sebentar lagi, asalkan Pangeran Yuda berhasil, aku bisa menyelamatkan Ratna Mahendra. Nanti. Tuan Muda, gawat. Pemberontakan Pangeran Yuda gagal. Dia sudah ditangkap. Selir Agung Nian bunuh diri. Apa, kalah? Bagaimana ini? Bagaimana mungkin? Di mana Ratna Mahendraku? Anak durhaka. Beraninya kau memberontak. Sekarang masih ada yang mau kau katakan? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi abu. Ananda tak punya pembelaan. Pelayakan saya. Takdir yang tidak berpihak padaku. Kau memang anak baikku. Seret dia keluar. Bawa ke Dewan Keluarga Kerajaan. Kecuali mati, dilarang keluar. Klan Niansa telah melakukan pemberontakan. Dosanya tak terampuni. Hukum mati satu keluarga. Semua pengikutnya. Hukum dengan berat. Baginda Raja, hamba gagal mendidik anak. Hamba pantas mati. Anak durhaka, Arya Wijaksana, meski tak terlibat langsung, tapi dekat dengan Pangeran Yuda, dia berniat jahat dan menyinggung putri. Mohon Baginda, ikut menghukumnya. Arya Wijaksana. Baginda Raja. Menteri Bima, kenapa berdiri begitu jauh? Ada yang ingin dikatakan? Majulah ke depan. Terima kasih, Baginda Raja. Lapor Baginda. Menurut hamba, Arya Wijaksana hanya kurang cerdas. Singkatnya, dia hanya dimanfaatkan Pangeran Yuda. Bagaimana kalau diasingkan saja, merawat kuda beberapa hari? Biar dia bisa menenangkan diri. Ayahanda. Ucapan Bima Santoso ada benarnya. Arya Wijaksana memang bersalah, tapi tidak fatal. Lagi pula, Perdana Menteri sudah sepuh, masih perlu seseorang merawatnya. Karena Putri dan Bima Santoso meminta keringanan untuknya, maka Arya Wijaksana, semua jabatanmu dicabut, asingkan ke perbatasan utara merawat kuda. Tanpa titah dilarang kembali. Dalam menumpas pemberontakan ini, putri dan putra mahkota tetap tenang. Kesetiaan mereka patut dipuji. Tuan Bima Santoso berulang kali berjasa besar. Juga membawa para pejuang menyelamatkan kami dalam bahaya. Jasamu sungguh luar biasa. Bagus. Dengan ini, aku memanggil. Desa apa itu? Menghadap Baginda, Desa Putih Makmur. Panggil pahlawan Desa Putih Makmur, menghadap ke aula. Hormat kami, Baginda.
Meski kalian dari desa, tapi kalian setia dan berani berjasa menyelamatkan raja. Aku sangat terkesan. Kalian akan diberi hadiah melimpah. Terimalah emas, perak, dan kain sutra, juga tanah subur ribuan hektar. Kalian semua bersediakah menjadi pejabat istana? Pejabat? Tidak mau. Tidak mau jadi pejabat. Kami tidak mau jadi pejabat. Kami hanya ingin bertani dan latihan. Kalau Yang Mulia tetap ingin memberi kami hadiah kepada kami, bagaimana kalau diberi paha ayam atau daging sapi? Benarkan Bima Santoso? Yang Mulia, saya ingin jabatan. Begini, tidak usah yang tinggi, cukup untuk mengurus wilayah kami. Saya jamin warga desa rajin berolahraga dan menanam lebih banyak pangan. Kabulkan, Desa Putih Makmur ditingkatkan menjadi kecamatan. Wirasitikus menjadi kepala kecamatan Sendana. Hadiahkan 1000 kati daging sapi dan 10.000 kati paha ayam. Terima kasih, Baginda. Hidup Yang Mulia. Ratna Mahendra, Menteri Bima. Kali ini berkat kalian berdua. Ayahanda diberkati surga. Baginda, Anda selalu dilindungi takdir. Menteri Bima, kali ini kau kembali berjasa besar. Bahkan kau telah menyelamatkan nyawaku. Ku ingin mengangkatmu jadi markis. Bagaimana menurutmu? Aduh, Baginda, begini, saya ini di desa sudah terbiasa hidup santai. Kalau jadi pejabat tinggi, saya tidak akan sanggup. Bagaimana kalau hadiah yang lain saja? Oh, apa yang kau inginkan, katakanlah. Saya menginginkan putri raja. Putri, bukankah dia sudah milikmu? Saya ingin Baginda merestui pernikahan kami secara resmi dan terhormat. Baik, lalu apa pendapatmu? Kami bahkan sudah punya anak. Ayah masih bertanya padaku? Baik-baiklah, permintaan dikabulkan. Aku nikahkan Putri Lenggana, Ratna Mahendra, denganmu. Tanggal pernikahan akan ditentukan. Terima kasih, Ayahanda. Menteri Bima, aku akan mengangkatmu sebagai Adipati Menantu Raja. Kali ini kau tak bisa menolak lagi, kan? Terima kasih, Baginda. Oh, bukan. Ayah mertua. Putri Bima Santoso, ada surat dari perbatasan utara. Arya Wijaksana? Benar. Dalam suratnya tertulis, dia memberi makan kuda setiap hari. Dia jadi punya banyak pengalaman. Bahkan menulis sebuah kitab perawatan kuda. Katanya, kuda-kuda di perbatasan utara jauh lebih tulus daripada orang di ibu kota. Sepertinya dia telah menemukan kehidupan yang cocok untuknya. Ayah, Ibu, hebat. Hari ini Raja Wali menangkap seekor kelinci gemuk lagi. Kita bisa makan enak hari ini. Bagus sekali. Sini. Cara hidup sehat Tuan Bima terlihat sederhana, tapi sangat manjur. Aku merasa tubuhku jauh lebih bugar dari sebelumnya. Sang Adipati memang bukan orang biasa. Saya benar-benar kagum. Ayahanda, akhir-akhir ini aku juga mulai belajar bela diri dengan kakak ipar. Bagus, aku sangat senang. Kelak, takhta kerajaan ini akan kuwariskan kepadamu. Kau harus punya tubuh yang sehat. Aku baru sadar, negara kuat berawal dari rakyat yang kuat. Rakyat yang kuat. Rakyat kuat berawal dari tubuh yang kuat. Sampaikan titahku. Sebarkan ke seluruh negeri metode kebugaran ilmiah dari Adipati. Dirikan pusat kebugaran resmi. Perkuat rakyatku. Perkuat negaraku. Yang Mulia sungguh bijaksana. Kadang kalau dipikir-pikir semua ini seperti mimpi. Awalnya hampir mati kelaparan. Tapi sekarang punya istri, anak, dan hidup enak. Bahkan di istana kerajaan. Benar. Untung saja waktu itu aku memaksamu. Kalau begitu, lalu soal kau mau membunuhku dulu harus diperhitungkan, kan? Bima Santoso, apa maksudmu? Mau membalas dendam padaku? Hukumannya, kau harus melahirkan 4. 5. 6. Search anak untukku. Oh ya, kau tahu tidak, di negara tetangga ada seorang wanita yang melahirkan 99 anak. Kalau kau harus memberiku 100. Kau ini bisa serius tidak? Hidup ini memang penuh kejutan tak terduga.